prosesor 1 dengan prosesor 2. Dan waktu di prosesor 2 dengan prosesor 3. Nah, sehingga di sini kita dapatkan hanya dua prosesor saja. Yaitu di sini prosesor A. Sorry. Ini saya oke. Sehingga di sini menjadi dua prosesor saja, yaitu prosesor A atau prosesor 1 dan prosesor B. Ya. Nah, jadi tinggal dua nih. Ntar ada yang mau masuk. Aduh. Nah, jadi tinggal dua prosesor saja dengan cara menjumlahkan. Yang pertama adalah waktu 1 dan 2. Ya, dilihat ininya. Saya ini dulu. Saya split dulu. Ya. Oke. Nah, ini pusat 1 ditambah pusat 2, 8 tambah 4, 12. Yang E, 12 tambah 6, 18. F, 7 tambah 5, 12. Oke. Nah, kemudian yang pusat kerja 3 dan 2. Ya. 4 sama 5, 9. 6 sama 10, 16. 5 tambah 9, 14. Ya, sekarang tinggal terbentuk dua prosesor saja. Langkah selanjutnya bagaimana? Seperti aturan Johnson. Kita lihat waktu yang terpendek ada di mana. Diurutkan. Mulai dari pekerjaan dengan waktu yang terpendek ke pekerjaan dengan waktu yang terpanjang. Oke. Jika waktu yang terpendek itu ada di mesin B atau di pusat kerja 2, maka kita letakkan sebagai pekerjaan yang terakhir. Sebaliknya, jika pekerjaan tersebut ada, pekerjaan dengan waktu yang terkecil tersebut ada di prosesor 1 atau di prosesor A, ya, maka letakkanlah sebagai pekerjaan yang pertama kali kita tugaskan. Oke, lihat nih, ya, mana waktu yang terpendek? Ayo dibuka mic-nya. 9, Bu. Yang mana? 9. Ya, 9. Nih, saya kasih warna dulu. Nah, 9 ya. 9 ada di prosesor B atau prosesor yang kedua. Ditaruh di depan apa taruh di buntut? Belakang, Bu. Di belakang. Oke, satu ya. Oke, satu di sini nih. Yaitu pekerjaan D ya. D. Iya, Bu. Oke. Dah. Tinggal E sama F. D coret, nggak boleh lagi. D sama F. Mana yang terkecil berikutnya? F, Bu, 12. 14, 16, 12, 14. Ada di yaitu 12. F. Ya, itu 12. Ada di mesin A. Oke. Ada di mesin A. Taruh di depan atau taruh di belakang? Di depan, Bu. Depan, Bu. Di depan. S. Oke. Terakhir E. E ada di mesin B. B. Ya, ada di B. Maka letakkan sebelum D. Sampai sini oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Nah, sehingga susunannya menjadi F, E, D. Ya, susunannya menjadi F, E, D. Nah, sekarang kita gambar pakai ini ya. Saya copy paste dulu, kita pakai Excel biar cepet.
Salah, bukan yang ini. Nah. Nah, oke, urutan pekerjaannya atau sekuensinya, urutan pekerjaan atau job sequence ya. Sequence adalah tadi apa? FDE ya. FED ya. FED. FED, Bu. FDE. FED. FED, Bu. FED, Bu. FED. Iya, Bu. Oke. FED. FED. Ya, sekarang kita bikin kan chartnya. Oke. Ini berarti kerjaannya. Pekerjaan. Salah. Ini pusat kerja. Pusat kerja. 1, 2, 3. Ya. Oke. Nah, urutannya adalah FED. Pekerjaan harus dikerjakan di pusat kerja 1, baru dan kemudian di pusat kerja 3. Ya. Oke. Pekerjaan F. Ya, kita mulai dari F. F. Di pusat kerja 1, ini kita masuk ke pusat kerja 1 dulu ya. Butuh waktu 7. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini adalah F ya. F ini butuh waktu 7. Oke. Nah, setelah di cutting ya di pusat kerja 1, maka dia akan dikerjakan di mesin berikutnya yaitu di ya, F. Masih F. F di pusat kerja 2 ya. Tadi di pusat kerja 1 butuh waktu 7 jam. Di pusat kerja 2 butuh 5 jam ya. 1, 2, 3, 4, 5. F butuh 5 jam. Bubut ya, terus di milling di pusat kerja 3. Butuh waktu 9 jam. Nih, ini kan selesai di sini ya.
Baru mulai di sini, di pusat kerja 3. 9 jam kurang. Oke. 9 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. F butuh waktu 9. Sampai sini oke? Dipahami sampai sini? Oke, Bu. Oke. Nah, pada saat F dikerjakan di mesin 1, yaitu di mesin cutting, si mesin yang kedua, yaitu mesin bubut, nunggu. Ya, nunggu dulu, dia nggak bisa kerja. Kalau belum di cutting, masa udah boleh dibubut, cutting dulu lah, baru dibubut. Ya, jadi nggak bisa barengan, nggak bisa paralel barengan gitu ya. Oke, jadi harus sequence, oke. Nah, sehingga pada saat pusat kerja, pusat kerja 2 yang nganggur, nungguin, nggak bisa dikerjakan berbarengan, ya. Oke. Nah, kemudian setelah sama ini juga, ya, ini juga nganggur, oke. Ini nggak boleh bekerja, ya, karena kan prosesnya di cutting dulu, terus dibubut, baru dimiling, ya. Jadi nggak bisa cutting sama milling berbarengan. Orang prosesnya cutting dulu. Nah, ini paham ya kenapa dia idle ya? Oke. Ada yang nggak ngerti nggak kenapa dia idle nih? Paham ya? Nah, setelah F, E. Paham ya? Oke. Nah, setelah F, E. Ini E nih, ya. E di pusat kerja 1 butuh waktu 12. Nah, dia masuk ke dalam sistem kan, dari sini nih masuk dalam sistem. Tapi dia nunggu antrian. Oke. Dia nunggu antrian selama 7 jam. Setelah F selesai, baru dia boleh masuk ke pusat kerja 1. Ya, dikerjakan. Butuh waktu 12 jam di pusat kerja 1 untuk E. Nih. Oke, sehingga dia dalam sistem di pusat kerja 1 adalah 12 jam tambah 7. Ya. 12 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masih warna apa ya? Merah deh. Ya. Apa tuh E ya? E butuh waktu 12 jam. Oke. Nah, setelah dikerjakan di mesin 1, setelah di cutting, baru boleh dibubut. Nah, lihat nih si F. F di sini selesai. Boleh nggak dikerjain di sini? Ya nggak boleh lah. Nggak Orang boleh. E-nya selesainya di sini, ya kan? E selesainya di sini. Maka setelah 12 jam, artinya setelah dalam sistem 19 jam ya. Setelah jam ke-12 ini baru di sini boleh kerja. Nah, maka di sini dia idle. Idle di sini. Ya, nggak boleh kerja. Nunggu, karena kan di-cutting dulu, baru dibubut, gitu ya. Nah, E di pusat kerja 2 butuh waktu 6 jam. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, tadi dikasih warna merah. Nih, ya. E butuh waktu 6 jam. Oke. Nah, setelah dibubut, baru dimiling. Milingnya juga bolehnya di sini. Nggak bisa di sini. Ya. Meskipun si F udah selesai di jam ke-9, tetepan nggak boleh dikerjakan di sini. Karena kan harus di-cutting dulu. Oke. Nah, maka di sini
di pusat kerja 3 sambil nunggu E-nya dikerjakan di pusat kerja 2, maka dia nunggu dulu nih idle ya. Tujuan kita kan apa? Meminimumkan idle time di masing-masing pusat kerja untuk membuat penjadwalan ini ya. Oke, masih kurang nih. Saya ulang dulu deh. Oke. Astagfirullah. Oke. Nah, setelah dibubut baru boleh dimiling. Di pusat kerja 3 butuh waktu 10 jam. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10. Nah, sehingga kalau di total-total nih, si E akan selesai di waktu yang keberapa? Ya. Di sini dia 19 ya. 7 tambah 12 19. 19 tambah 6 berapa? 25. 25 ditambah 10 35. Ya, jadi pada jam yang ke-35 E baru bisa selesai. Ya, baru bisa dikirim ke konsumen. E butuh waktu 10 jam. Oke. Nah, yang terakhir, job terakhir yaitu D. D, di pusat kerja 1 butuh waktu 8 jam. Ya, 8 jam. Nah, si E udah selesai, maka si D baru bisa masuk ke mesin 1. Artinya dia berada di dalam sistem selama berapa jam? 19 jam ditambah dengan 8 jam, berarti 27 jam di pusat kerja 1 berada dalam sistem. Ya, oke, butuh waktu 8 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kasih warna hijau deh. Ya. D. D butuh waktu 8. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah. Nah, habis di cutting baru bisa dibubut. Tapi bisanya di sini. Ya, baru bisa di sini setelah di cutting. Maka pusat kerja 2 idle lagi. Nunggu lagi. Oke. Nah, setelah selesai di cutting baru boleh dibubut. Pusat kerja 2 D butuh waktu 4 jam. 1, 2, 3, 4. Nah, kasih warna hijau. D butuh waktu 4 jam. Ya, nih, D butuh waktu 4 jam. Nah, setelah dibubut baru boleh dimiling. Di pusat kerja 3 mesin itu waktu 5 jam. Dikerjakan setelah E selesai. Nah, artinya si D nunggu dalam sistem dalam antrian 1, 2, 3, 4 jam. Ya, nunggu di antrian pusat kerja 3 selama 4 jam. Setelah E selesai, baru dia bisa diselesaikan si D, baru bisa dikerjakan di mesin 3. Butuh waktu 5, kurang nih. Oke, butuh waktu 5 nih, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kasih warna hijau. Nah, D butuh waktu 5. Oke. Nah, maka pada saat si D-nya bekerja, maka si ininya nganggur. Kalian udah selesai nih, panjang nih seharian. Udah selesai dia bekerja. Oke. Gantian ini juga nganggur. Nah. Ya.
Nah, jam 4 sore, jam 5 sore pulang di sini ya. Oke, nah sehingga berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 3 pekerjaan ini? Oke, kita hitung di sini untuk waktu berapa? 7 tambah 5 ya. 7 ditambah 5 berapa? Ya, 7 tambah 5 ini 12. 12, Bu. Ya. 12 di sini berarti 12 ya. Ditambah 9 berarti 11 20 31 ya. 31. 21, Bu. 21. 21, Bu. 21. 21. 21. Ya. Oke. Di sini berapa nih? 1 2 3 4. Ya. 21 tambah 4. 25. 25. 21 tambah 4 25. Nah, di sini 25. Oke. Kemudian 25 tambah 10. 35. 35. Ya. 35 tambah 5. 40. 40. Oke. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan DEF ya. DEF ya, adalah 40 jam ya, dengan urutan pekerjaannya adalah FED. Apa sih yang ditanyakan? Ini. Ya. Ibu, Ya. kan itu syaratnya tadi yang satu harus lebih, waktu terpendeknya harus lebih panjang daripada usia terpendek pusat 2. Kalau misalnya itu misalnya 6 sama semua gimana, Bu? Nggak bisa, kan syaratnya harus lebih panjang. Berarti itu yang terpendek nggak bisa, ya. Misalnya di sini 6, ini 6, ini 6, ini 6, nggak bisa. Kan Berarti syaratnya nggak harus lebih panjang. Oh, nggak bisa pakai entry problem. Ibu, makasih. Kita cari metode yang lain. Ya, oke. Nah, Mbak menanyakan, kalau mau hitung idle ya tinggal dihitung ininya ya, idle yang abu-abunya. Ya, kita coba soal yang berikutnya ya. Soal berikutnya mana tadi? Cek kalian aja deh. Biar kelihatan. Nah, soal nomor 2. Bikin tabel kayak gini ya. Kerjaan. Oh, udah. Nih. Nah. Bentar. Apaan nih?
Mas Oji, Assalamualaikum Mas Oji. Mas, pembagian kelompok praktikum udah jadi? Pembagian kelompok praktikum udah jadi belum? Pemrokom. Udah, tolong kirim ke. Oke. Kirim ke saya dong Mas. Mas Arwan minta data yang mau di swap tanggal 12 sudah keluar. Coba deh. Mas Oji gini, ditandain, kirim ke Mas Arwan datanya. Ditandain yang tanggal 12 siapa aja gitu. Terus yang tanggal 26 ada 21. Ya. Jadi yang tanggal 12 ada sekian 12 orang ya. Terus yang tanggal 26 ada 21 gitu. Ya. Sama yang mahasiswanya. Oke. Thank you ya Mas Oji. Ya, Assalamualaikum. Delapan, tujuh. Oke, silakan dicoba dulu dikerjakan. Silakan dikerjakan dulu. Roy, halo. Ya, Mai. Om salam. Mai, berarti tanggal 12 nggak jadi? Makanya saya daftarin swap. Berapa orang? Saya bikin 5 aja dulu ya, Senin ya. Iya, makanya. Ya udah, Senin kalian swap mau jam berapa mulai? Mending pagi sih ya. Oke. Ya udah, dia kayaknya buka dari jam 8:30 lah, udah buka. Ya. Oke. Ya. Oke, saya daftarin ya swap ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Ibu maaf mau nanya. Mas Oci, Mas, yang tanggal 12,
itu kan ada 12 ada 12 orang praktikum pemrograman komputer ya. Oke. Ditambah ya yang besok Senin besok yang di swab, yang praktikan pemrokom kan ada 12. Ya. Kok 8? Kok 8 sih, Mas? 12 satu. Kan 16, sorry 16. Kok 8 sih, Mas? Kan 4 kali 4. Senin besok loh. 4 kali 4. 4 kali 4, Mas Oji. 4. Ya bilang 2 kelompok teh saha. Kan kelompok 1 sampai 4, Mas. Enggak gitu Mas Oji. Jadi anak-anak itu kelompok 1 sama kelompok 4 itu dilaksanakan di tanggal 12 dan 13. Jadi modul 1, modul 2, modul 3 ya, modul 1, modul 2, modul 3 itu jalan di tanggal 12 dan tanggal 13. Ya. Terus swabnya
Ibu maaf, suaranya masih kemut, Bu. Nah, ya kita lihat sini. Pusat kerja 1 paling pendek 6. Ya. Kemudian pusat kerja 3 paling pendek 4. Oke. Sekarang diadu sama si 2. Pusat kerja 2 harus yang lebih pendek, paling lebih panjang nih. Tadi syaratnya. Yang paling panjang. Paling panjang. Nah, paling panjang di pusat kerja 2 adalah 6. Oke. Nah, terpenuhi nggak syaratnya? Enggak, Bu. Enggak, karena yang terpendek di pusat kerja 1 harusnya lebih lama daripada yang terpanjang di 2. Tapi ternyata ini sama. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terpendek di 3 harus lebih panjang dari yang terlama di 2. Ternyata enggak. Ya, ternyata ini lebih kecil daripada yang 2. Nah, sehingga kalau terjadi kasus seperti ini nggak bisa diselesaikan pakai entry problem. Ya, oke. Sekarang soalnya saya rubah. Ya, misalnya ini saya gedein. 9, 8, 7. Ya. Nah, yang terpendek di 1, 7. Yang terpanjang di 2, 6. Nah, maka ini memenuhi syarat ya, bahwa pusat kerja 1 ini lebih panjang atau lebih lama waktunya daripada si 2. Oke. Nah, sekarang kita bikin tadi di jumlah dulu ya, belum untuk sequence lupa. Ini pekerjaan, kemudian di sini T1, T1, T berapa? T1 tambah 2. Ya. Nah, ini T2 tambah 3. Ya. Oke. Pekerjaan A, B, C. Ya Allah. A, B, C. Oke. T1 tambah T2. 9 ditambah 4, apa? 13. Kemudian B. T1 tambah T2, 8 tambah 5. 8 ya Allah. 8 ditambah 5. Ini 13, Bu. 13. Terus, aduh sih. 7 ditambah 6. 13 juga. Sama dengan 13 juga. Ya. Oke, sekarang T2 tambah T3. 4 tambah 4. Tambah 4. 8. Terus 5 ditambah 5 ditambah 8 sama dengan berapa? 13 ya? Iya, Bu. Terus 6 ditambah 9 sama dengan 15. Nah, oke. Cari yang paling pendek. 8, Bu. 8, Bu. 8. Nih, 8. Berarti pekerjaan A. Ya, pekerjaan A. Ada di pusat kerja yang kedua. Taruh di depan atau taruh di belakang? Belakang. Taruh di belakang. Job sequence ya. Job sequence. Berarti ada di belakang.
8 pekerjaan A. Nah, terus mana lagi? 13. 13 B. Ini sembarang ya. B ini sembarang. Oke. Kemudian ini sama ini juga sembarang. Terserah. Mau B dulu atau di 2 terserah. Mana dulu? Ini sama-sama 13 soalnya. B dulu, Bu. B dulu. Oke. B mau di 1 apa di 2? 1. 1 Bu. 1 Bu. 1 apa 2? 1. Oke. Kalau 1 taruh di depan apa taruh di belakang? Depan. 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 Oke. Berarti B ada di depan. Nah, ya, ini ada di depan nih. Terakhir adalah C. Ya. C di 13, ini 15. Berarti C ada di 13. masih 1, di pusat kerja 1. Ya, ada di depan. Berarti habis B adalah C. Sampai sini oke? Oke, Bu. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke Gantt chart untuk melihat berapa take time atau waktu yang dibutuhkan untuk membuat produk ABC. Nah, pusat kerja 1 dimulai dari B. Taruh deh. Nah, pusat kerja 1 dimulai dari B. Ya, B. Di pusat kerja 1, B butuh waktu 8 jam. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B butuh 8 jam. Oke. Maka pada saat B bekerja, si 2 idle dulu. Oke. Nah, selesai di pekerjaan 1 atau diproses di pusat kerja 1, baru bisa dikerjakan di pusat kerja 2. B. Nah, B nih di pusat kerja 2 butuh waktu 5 jam. 2 ya, setelah selesai di sini dikirim ke 2. 1, 2, 3, 4, 5. B 5. Oke. Nah, pada saat mesin 1 dan mesin 2 sedang bekerja, mesin 3 idle. Tunggu. Nah, oke, setelah dikerjakan di pusat kerja 2, maka B baru boleh dikirim ke pusat kerja 3 untuk proses berikutnya. B. Oke. B di pusat kerja 3 butuh 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini B butuh waktu 8. Oke. Ini ya, B waktu 8. Nah, setelah B, job berikutnya adalah C.
Ya, si C nunggu dulu tadi di dalam sistem selama 8 jam. Setelah B selesai, maka C baru bisa dinaikkan ke mesin 1 atau ke pusat kerja 1. C, di pusat kerja 1 butuh waktu 7 jam. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jam. Oke, tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. C butuh waktu 7. Nah, setelah diselesaikan di 1, C baru mau dikirim ke 2. Ya. Maka yang 2 jam ini mesin 2-nya idle. Ya, nunggu sampai si C selesai di pusat kerja 1. Nah, baru boleh dikerjain. Oke. C di pusat kerja 2 butuh waktu 6 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. C butuh waktu 6 jam. Ya. Oke. Nah, setelah C selesai dikerjakan di mesin kerja di pusat kerja 2, baru boleh dikirim atau dikerjakan di pusat kerja 3. C. Di pusat kerja 3 butuh waktu 9. Ya, kebetulan si B juga selesai bersamaan. C selesai, B selesai, langsung dikerjakan. Ya, butuh waktu 9 jam di pusat kerja 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kok ini sih kuning? Bentar. Ya, Mas Oji, gimana? Mas, halo? 25? Oh iya, lupa. Oh ya, jadi 16 tambah Mas Oji sama Mas 5 ya, 12 tambah 5 kan 16 tambah 5. 16 tambah 5 tambah asisten pemrok 2. Tambah Mas Toto sama Mas Oji 2. 25 ya. Ya. Dan di list ditunggu Mas Arwan ya. Oke, thank you. Ya, siap. Thank you ya Mas ya. Ya, Assalamualaikum. Oke, yang C tadi 9. Ya. Nah, mesin oke ya. Terakhir A. Oke. A di mesin 1 butuh 9. Ya, terakhir A di pusat kerja 1 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita kasih warna biru. A butuh 9. Oke. Nah, ini berarti pusat kerja 2 idle. Ya, nunggu dulu. Oke. Nah, setelah A selesai, nih baru boleh dikirim ke pusat kerja 2. Ya. A di pusat kerja 2 butuh waktu 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke. A butuh waktu 4. Nah, ternyata si C belum selesai nih di pusat kerja 3. Maka si A nunggu di dalam sistemnya si pusat kerja 3 selama 2 jam. Ya, sampai C selesai. Oke. Jadi yang nunggu atau yang idle adalah barangnya si A. Ya.
Nah, setelah C selesai baru A boleh masuk. A di pusat kerja 3 butuh waktu 4 jam juga. Kurang 2 nih. A butuh waktu 4 jam di pusat kerja 3. 1, 2, 3, 4. A butuh waktu 4. Nah, nah sehingga waktu yang dibutuhkan adalah ini 8 ya. Berarti di sini adalah 8 ditambah 5 sama dengan 13 ya. Ini 13. Oke. Kemudian ditambah 8. Ini 13 tambah 8. 21. Ya. 21. 21 tambah 9. Ya, 10. 30. Ya. 30 tambah 4, 34. Ya. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan produk apa tuh? ABC ya? ABC adalah 34 jam. Sampai sini oke? Oke, Bu. Oke, nah. Kalau sudah kita masuk ke metode berikutnya. Metode indikator. Saya remove dulu. Sharing. This. Sekarang kita ke next ya. Oke. Penugasan and job pada satu prosesor. Oke. Kalau tadi jobnya kok ada end job ke satu prosesor ya. Sorry nih, bukan satu ya. Kok satu sih? Bukan satu prosesor nih. Ini M ya. Ganti ya, bukan N. Bukan satu, M. Ya. Oke. Penugasan and job. Ya. Penugasan and job pada M prosesor. Oke, kalau prosesornya 2, jobnya banyak, prosesornya ada 3 atau lebih dari 2 ya, 3 sorry, hanya 3 ya, hanya 3 ya. Kalau prosesornya ada 3, jobnya banyak
ya kita bisa lakukan selesaikan dengan pendekatan aturan Johnson, tetapi harus ada syarat, ya harus memenuhi 1 dari 2 syarat yang ditetapkan. Nah sekarang kalau jobnya banyak dan prosesornya lebih dari 3, ya jadi kalau 3 berarti entry problem. Sekarang M-nya prosesornya lebih dari 3, oke? Jobnya banyak, prosesornya lebih dari 3, jadi banyak nih, M prosesor. Nah, kalau prosesornya ada M, ya pusat kerjanya ada banyak, pekerjaannya ada banyak, maka kita bisa gunakan metode indikator. Nah, oke, dalam pembuatan multiple product, di mana pada satu pusat kerja akan terdapat beberapa mesin yang dapat melakukan pekerjaan yang sama, akan tetapi masalah-masalah penugasan atau pengerjaan pesanan ke mesin-mesin ya, yang menjadi masalah adalah tadi nugasin ke mesin-mesin tadi ya. Nah, sasaran dari penugasan tersebut adalah untuk menurunkan biaya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan masalah penugasan tersebut kita bisa gunakan metode indikator. Benar deh, satu. Bentar. Saya jelasin ya. Oke, nah. Metode ini berasumsi bahwa biaya untuk melaksanakan suatu pekerjaan akan berubah secara langsung terhadap waktu pengerjaan pekerjaan tersebut. Ya, dari suatu pesanan. Nah, kemudian dan suatu pesanan ini digarisbawahi ya. Suatu pesanan hanya dapat dikerjakan pada salah satu mesin saja. Oke. Suatu pesanan hanya dapat dikerjakan pada salah satu mesin. Kok jadi kesini sih? Ya, hanya dapat dikerjakan pada salah satu mesin saja. Nah, di mana waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut di tiap mesin nggak sama. Jadi kalau misalnya job A, B, C. Oke, job A nggak boleh dikerjakan separuh di mesin 1, separuh di mesin 3. Nggak boleh. Ya, jadi job A hanya bisa dikerjakan di mesin A saja, di mesin 1 saja, atau di mesin 3 saja. Tetapi mesin 1 bisa mengerjakan banyak pekerjaan selama kapasitasnya cukup. Jadi mesin 1 kalau kapasitasnya besar, maka dia bisa mengerjakan job A, job B, dan job C. Tetapi job A hanya bisa dikerjakan di mesin 1. Ya, nggak bisa dibagi 2. Oke. Nah, oke. Dan setiap mesin juga memiliki keterbatasan tadi ya, punya kapasitas. Oke. Nah, penyelesaian penugasan dengan metode indikator itu dimulai dengan menentukan jumlah jam yang diperlukan pada tiap mesin yang kita sebut dengan jam perpesanan ya. Ini digarisbawahi juga. Oke. Yang pertama harus kita lakukan adalah menghitung berapakah waktu yang dibutuhkan per pesanannya atau jam per pesanan, yaitu jumlah waktu atau jam yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pesanan pada tiap mesin. Jadi tiap mesin kita akan menghitung berapa jam per pesanannya yang diberikan di mesin tersebut. Nah, langkah selanjutnya, langkah yang kedua adalah menghitung efisiensi ya pada tiap mesin. Oke, efisiensi pada tiap mesin. Yang yang kedua. Nah, caranya adalah kita lakukan dengan memberikan indikator. Mesin yang kecepatan produksinya paling tinggi, kita berikan indikator 1. Oke, mesin yang waktu proses pengerjaannya paling tinggi, maka kita berikan indikator 1 atau kita sebut dia memiliki efisiensi 100%. Ya, jadi efisiensinya 1. Oke. Nah, bagaimana dengan efisiensi di mesin berikutnya? Nah, untuk menghitung efisiensi atau memberikan indikator
pada mesin yang berikutnya itu dicari dengan cara ya nih membagi ya, membagi jumlah unit per jam yang dihasilkan oleh mesin yang punya indikator 1 dibagi jumlah unit per jam pada mesin yang akan kita cari indikatornya. Nah, misal mesin 1 indikatornya 1 ya, karena dia memiliki waktu paling cepat, efisiensinya paling tinggi ya, paling cepat. Kasih indikator 1. Berapakah indikatornya mesin kedua? Nah, maka indikator mesin kedua adalah dengan cara membagi jumlah unit per jam pada mesin 1 karena indikatornya paling tinggi ya. Jumlah unit per jam pada mesin 1 dibagi dengan jumlah unit per jam pada mesin 2 ya, jumlah unit jam pada mesin 2. Karena mesin 2 yang kita cari indikatornya. Oke. Nah, di sini ternyata saya lupa nih ya, di sini ternyata sesuai apa tadi teorinya bahwa si perusahaan punya 4 mesin yang sama. Ya, beda dengan tadi ya. Beda dengan tadi dia punya beberapa pusat kerja. Jadi habis dikerjakan di A, dikerjakan di pusat kerja 2, dikerjakan di pusat 3, dikerjakan di pusat 4. Nah, kalau ini enggak. Pusat kerjanya cuma 1, yaitu mesin cutting, tapi ada 4 ya, tapi ada 4 buah. Sehingga di sini prosesornya benar 1. Saya lupa nih. Prosesornya benar 1 ya. Benar cuma 1. Karena apa? Karena departemennya atau pusat kerjanya atau workstation-nya cuma 1, yaitu cutting ya. Yaitu departemen cutting atau workstation cutting. Tapi mesin cuttingnya ada 4. Mesin cutting A, mesin cutting B, mesin cutting C, mesin cutting D. Nah, perusahaan itu kan beli mesin tujuannya untuk diberdayakan, bukan untuk dianggurin, ya. Nah, sehingga kita akan menugaskan job-job yang datang ke 4 mesin ini, supaya mesin cutting kita ini nggak ada yang nganggur, karena kan fungsinya sama-sama motong nih, ya, sehingga si pesanan 1 akan kita alokasikan di mesin cutting yang mana? A, B, C, D kah? Mesin yang kedua, job yang kedua atau pesanan yang kedua kita taruh di mesin cutting yang mana? Oke, karena tiap-tiap mesin cutting ini bisa saja mereknya berbeda. Sehingga kapasitasnya pun berbeda. Dan kecepatan produksinya juga berbeda. Ya. Nah, sehingga disitulah kita perlu mengalokasikan pekerjaan ini ke mesin-mesin dengan tujuan supaya mesinnya ini idle-nya minimal. Ya, jangan sampai kita beli untuk dianggurin nih mesinnya, gitu ya. Oke, jadi idle-nya prosesornya cuma 1 ya, bukan M, prosesornya cuma 1. Nah, jadi di sini kita ada kasus, ada 4 buah pesanan yang dikirim ke kita untuk dikerjakan misalnya untuk proses tadi ya, mesin cutting. Misalnya untuk proses pemotongan. Nah, saya punya 4 mesin cutting tadi ya, mesin A, B, C, D. Nah, kemudian pesanan 1 dari konsumen 1 itu minta dipotongkan 100 unit material ya. Kemudian ini 200 potong atau 210 potong, itu 75 potong ya, atau pieces atau unit lah ya. Oke, perusahaan tersebut mempunyai 4 buah mesin yang dapat mengerjakan pekerjaan yang sama. Oke, nah karena mereknya berbeda-beda, maka tiap mesin akan memiliki kapasitas yang berbeda, ya. Nah, sehingga waktu yang tersedia pada tiap mesin dan jumlah unit per jam yang dapat dihasilkan, ingat nih jumlah unit per jam, ya. Jadi 1 jamnya itu bisa menghasilkan berapa unit, ya. Itu bisa dilihat pada tabel. Oke. Nah, pesanan 1. Kalau dikerjakan di mesin A, dalam waktu 1 jam, dia bisa menghasilkan 1 unit.
Jika pesanan 1 dikerjakan di mesin B, bisa dihasilkannya 2/3 unit. Jadi masih WIP nih, belum jadi potongan ya, belum jadi 1 unit. Kalau dikerjakan di mesin C, ini lebih ini lagi agak sedikit lebih besar, tapi tetap masih dalam WIP karena belum 1 unit. 4/5 unit dalam 1 jamnya. Oke. Di mesin D, ini bisa dihasilkan lebih dari 1 unit, 4/3 unit, jadi 1,33 unit ya. Oke. Nah, jadi pesanan 1 kalau dikerjakan di mesin D itu bisa menghasilkan lebih dari 1 unit dalam waktu 1 jam. Pesanan 2, kalau dikerjakan di mesin A itu keluar 2 unit. Oke. Di mesin 1 bisa keluar 1 saya kasih unit per jam ya. Unit per jam. Oke. Di mesin B bisa keluar 1 unit per jam. Di mesin C keluar 10/11 unit. Dan di mesin D ini menghasilkan paling banyak 5/3 jam. 5/3 unit. Ya. Dan seterusnya. Nah, di mana kapasitas mesin A adalah 80 jam, B 150 jam, C 2,5, dan D adalah 100. Nah, sekarang kita akan alokasikan ke dalam mesin. Ya. Oke, coba silakan dibuka modulnya di halaman ini ada di halaman belakangnya ya, ada lembaran kosong. Oke, nah kita pindahkan tadi ininya apa sih namanya soalnya ya. Pesanan 1 tadi kan ada 100, pesanan 2 200, pesanan 3 50, pesanan 4 75 ya, kita kan nih ya. 100, 200, 50, 75. Oke. Nah, kemudian yang ada di tabel ini juga kita pindahkan plus kapasitasnya ya. Kita copas nih mesin A, pesanan 1 kalau dikerjakan di mesin A bisa keluar 1 unit per jam. 2 kalau di mesin A 2 unit per jam. Pesanan 3 kalau di A 2 unit per jam, dan pesanan 4 jika dikerjakan di mesin A bisa keluar 1 unit per jam. Dengan kapasitas A 80, B 150, C 2,5, dan D adalah 100. Oke. Nah, tadi sesuai dengan teori, yang akan kita kerjakan pertama kali adalah ini, jam per pesanan, kolom jam per pesanan. Ya, semua kolom jam per pesanan ini harus kita kerjakan lebih dulu. Oke. Nah, jam per pesanan dari pesanan 1. Ya. Pesanan 1 ini punya atau di order 100 unit. Ya. Konsumen 1 mengirimkan PO memesan sebanyak 100 unit. Di mesin A dalam waktu 1 jam butuh keluar 1 unit ya. Dalam waktu 1 jam keluar 1 unit. Nah, berapa jam yang dibutuhkan untuk membuat 100 unit? Berapa jam? 1 unitnya per jam. 100. Dapat dari mana? Dapat dari mana? 1 dari 100. 100 dibagi kanan dibagi 1 ya. jumlah unit. 100. Ya. B, per jamnya keluar 2/3. Berapa jam yang dibutuhkan untuk bikin 100? 1 jam bisa keluar 2/3 unit. Berapa jam yang dibutuhkan untuk membuat 100 unit? Berarti 100 bagi 2/3. 2/3. Dapat berapa? 150. 150. Ya. Next. 100 dibagi 4/5.
Dapat? 125. 500 bagi 4. Hah? 500 bagi 4. 25. 125, Bu. 125. Terakhir. 100 dibagi 4/3. 75, Bu. 75, Bu. 75. Nah, oke. 75. B. 200 dibagi 2. 100. Kemudian 200 dibagi 1. 200. Terus ini 220, Bu. 200 dibagi 10/11. 220. 220. Iya. Kemudian 200 dibagi 5/3. 600 bagi 5. 125. Ya. 120, Bu. 20, Bu. Pesanan berikutnya. 50 bagi 25. Ibu, maaf yang di mesin Ya. D, jam perpesanannya yang itu 120, Bu. Yang di mesin D. Oh, 120. Iya. Iya, Bu, bukan 125. Iya. 120 ya. Nah. Nih. 50 dibagi 4/3. 37,5. 150 bagi 4. Berapa? 37. Berapa? 5, Bu. 0,5. Hah? 37,5, Bu. 37,5. Nah, 37,5, Bu. Iya, Bu. nih 50 dibagi 1. 50. Nah, terakhir 50 dibagi aduh ya ampun. 50 dibagi 5/2. 20, Bu. 20. Bagi 5, 20 ya. Iya. Nah, sekarang pesanan 4. 75 dibagi 1 sama dengan 75. Kemudian sini 75 dibagi 4/5. Ibu itu 75, Bu. 9. Ibu, itu tipe, Bu. Yang 74 jadinya 75. Salah ketik, Salah ketik, Bu. di yang 74. Oh iya. Nah. 75 kali 5 bagi 4. 93,75. 93,75. Nah, oke. Ini dibagi 2/3. 120 bagi 2. 112,5. Terakhir 75 dibagi 5/4. 60. 60, Bu. 60. Nah, oke. Langkah pertama sudah selesai kita kerjakan. Langkah kedua adalah mengisi indikator. Ya. Perhatikan jumlah jam perpesanan. Perhatikan kolom ini. Ya. Oke.
Nah, pesanan 1 di mesin A 100 ya. Di mesin A untuk bikin 100 unit butuh waktu 100 jam. Di mesin B untuk bikin 100 unit butuh waktu 150 jam. Di mesin C untuk bikin 100 unit butuh 125 jam. Di mesin D untuk bikin 100 unit butuh 75 jam. Menurut kalian mana yang paling efisien? 100 A 150 B 125 C atau 75 D? Mesin D, Bu. C, Bu. 75. Jadi ini adalah yang paling efisien. Kenapa paling efisien? Karena untuk membuat 100 unit dia waktunya lebih pendek, paling pendek. Iya. Ya. Jadi untuk bikin 100 unit si D hanya butuh waktu 75 jam saja. Tapi di mesin B butuh waktu sampai 150 jam. Itu kan lama banget, ya. Maka di sini kita kasih indikator 1. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan mesin yang lain? Mesin 1. Mesin A, ya. Maka untuk mencari indikator di mesin yang lain adalah jumlah unit per jam pada mesin yang indikatornya 1 dibagi dengan jumlah unit per jam yang indikatornya mau kita cari, ya. Sehingga indikatornya tadi ada penjelasannya di atas ya, di teorinya ya. Maka 4/3 ya dibagi dengan jumlah unit per jam 1. Oke, maka adalah 1,33, benar nggak? Benar? Iya, Bu. Benar, Bu. Iya, Bu, benar. Benar nggak? 1,33, benar ya? Mengenai yang B, apa bagi apa? 4/3 bagi 2/3 dibagi 2/3 dibagi 2/3. 2/3. 4/3 dibagi 2/3. Sama saja dengan 12 bagi 6. 2 ya berarti ya. Oke, maka nih indikatornya 2. Nih, nah itu 4/3 dibagi 4/5. 4/3 dibagi 4/5. Berapa? 20 bagi 12. 1,67. 1,67. Nah, pesanan 2. Mana yang paling efisien? Untuk bikin 200 unit. 100, 200, 220, atau 120? Mesin A. 100, Bu. Mesin Mana yang A. paling efisien? 100 100 mesin A. pesan. Ya. Ini paling pendek, paling cepat. Oke. Maka indikatornya mesin B adalah 2 dibagi 1. 2 dibagi 1. Oke, maka indikator mesin B adalah 2. Ya. C, yaitu 2 dibagi 10/11. 10/11. 2,2. Benar ya? 2,2. Ya. C, yaitu 2 dibagi 5/3. 5/3. Berapa? 6 bagi 5. 1,67. Benar. 6 bagi 5. 1,2. Berapa? 1,2. 1, berapa? 1,2 pas. 1,2 pas. 1,2. Oke. Dah. Ya, Bu. Pesanan 3.
Mana yang paling cepat? 25, 37,5, 50, apa 20? Ini 50. Di mesin 20, Bu. B. Ya. D. Ya. Ini 25, 20, Bu. 37, Yang D. 50. Nih. Ya, maka kita kasih indikator 1. Maka indikator A adalah 5/2 dibagi dengan 2. 5/2 dibagi 2. Berapa? 10 bagi 2? Udah enggak? 10 bagi 2 ya? Hapus ini. Benar ya? Benar enggak? 5/2 bagi 2. 5 bagi 4 ya? Iya, Bu. 1,25. Iya, Bu. Nah, nih, 2 dibagi 4/3. 15 dibagi 8. Berapa? 1,875. Bagi 8. 1,875. 875. Oke, ini 5/2 bagi 1. Bagi 1 berarti 2,5 ya? Benar ya? Nah. Terakhir. 75, 93, 112, 60. Ini ya. Paling kecil ya. 60. Ya. Maka ini 5/4 dibagi 1. 5/4 di 1. Berapa? 5/4 dibagi 1. 25, Bu. Nih, 5/4 dibagi 4/5. 25 bagi 16. 5/4 dibagi 4/5. 25 bagi 16. 1,5625. 1,625. 56, Bu. 1,56. 56. Gitu. 56. Ini Ya. 5/4. 5/4 dibagi 2/3. 1,875. 1,87. Nah, oke. Ini saya dulu, Kak. Nah. Sekarang perhatikan ya. Lihat di sini bahwa nilai indikator itu paling kecil 1. Ya. Nggak ada indikator yang kurang dari 1. Paling kecil itu 1. Paling efisien. Efisiensi kan berapa sih nilainya? Paling bagus 1 kan ya? Oke. Kalau lebih besar dari 1, berarti efisiensinya kurang karena waktunya lebih panjang. Oke, jadi kita lihat nih. Efisiensinya atau indikatornya lebih besar daripada 1. Oke, jadi kalau ada yang hitung indikatornya kurang dari 1, salah hitung. Ya, paling kecil indikator adalah 1. Oke. Sampai sini yang ditanyakan sebelum kita mengurutkan penugasan? Yang tanya? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Belum, Bu. Sekarang kita akan lakukan penugasan. Oke, kita akan tugaskan. Pesanan 1 mau kita tugaskan di mesin yang mana nih? Oke, ingat tadi bahwa satu pesanan hanya boleh dikerjakan 1 mesin saja. Tapi 1 mesin boleh ngerjain lebih dari 1 pekerjaan.
pekerjaan ya. Oke. Nah, sekarang mesin 1 kita alokasikan pada mesin yang paling efisien, yaitu mesin yang punya indikator 1. Tetapi dengan melihat kebutuhan jam dan kapasitas mesin yang tersedia. Oke. Nah, pesanan 1 kita lihat bahwa yang memiliki indikator 1 ada D. Ya. Indikatornya 1 mesin D karena dia paling efisien. Waktu yang dibutuhkan untuk ngerjain paling cepat. Oke. Maka dia kita alokasikan di mesin D. Oke, kita alokasikan di mesin D. Tapi sebelum kita putuskan untuk dialokasikan di mesin D, lihat kapasitas. Jangan lupa ya. Lihat kapasitas. Aduh, bentar. Nih. Oke. Kapasitas mesin D adalah 100. Kebutuhan untuk pesanan 1 adalah 75 jam. Cukup ya, karena kapasitasnya lebih besar daripada kebutuhan. Maka 1 boleh dialokasikan di mesin D, karena jam yang dibutuhkan lebih kecil daripada kapasitas yang tersedia. Sampai sini oke? Nah ya, Oke, ini Bu. berarti sisa. Oke, Bu. Kenapa? Boleh ulangin nggak, Bu? Oke, Bu. Ada tanya? Tadi Gimana, kenapa bisa 75? Kenapa 75? bisa di 75? Karena kita bandingkan nih ya. Untuk bikin 100 unit, di mesin A butuh 100 jam. Di mesin B butuh waktu 150. Di mesin C butuh 125. Di mesin D butuh waktu 75. Mana yang lebih cepat? Kalau kamu punya mesin 4, kamu mau kerjain di mana? Pasti di mesin D. Yang D. Karena dia paling cepat. Kalau kamu kerja di mesin C, B, ini alamat ngerjainnya selesainya 2 hari lagi. Ya, tapi kalau dikerjakan di mesin D, 1 hari ini juga selesai. Gitu ya. Paham ya? Terima kasih, Bu. Oke. Iya, Bu. Dah. Karena sudah dipakai 75 jam, maka ini sisa. Ya, sisa berapa? Ada sisa 25. Ya, sisa 25 jam. Ya. Dah. Sekarang pesanan 2, mau dialokasikan di mana? A, yang indikator 1 ya, pasti ya. Ini 1. Ini 2, ini 2,2, ini 1,2. Oke, maka Di mesin A. kita alokasikan di mesin A karena indikatornya 1, artinya mesin A paling efisien untuk mengerjakan pekerjaan 2. Nah, untuk ngerjain 200 unit di mesin 2 butuh 100 jam. Oke, lihat kapasitas mesin A. Cukup nggak nih? Loh, ternyata mesin A hanya tersedia 80 jam saja. Padahal kebutuhannya adalah 100 jam. Boleh nggak di sini? Enggak, Bu. Boleh nggak? Nggak bisa, Nggak Bu. boleh. Enggak boleh. Oke. Coret. Oke, nggak boleh. Ya, bisa kerja di situ. Karena nggak cukup waktunya. Oke, cari indikator terkecil kedua. 2,2, 1,2. Nah, ini berarti yang terkecil kedua ya. Setelah 1, 1,2. Benar? Benar ya? Oke. Nah, Iya, Bu. di mesin D, pesanan 2, untuk bikin 200 unit, itu butuh waktu 120 jam. Tapi kapasitasnya tersisa hanya 25. Karena yang 75-nya udah dipakai untuk ngerjain pesanan 1. Boleh nggak di sini? Enggak. Enggak boleh. Boleh nggak di D? Boleh, Bu. Enggak mencukupi. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Nggak bisa, Bu. Butuhnya 120. Nggak bisa. Ya, kurang. Kurang, Bu. Ya, sisanya hanya 25 jam saja. Padahal dia butuhnya 120.
Kan tadi sudah disebutkan bahwa satu pesanan hanya boleh dikerjakan di satu mesin, nggak boleh separuh di D, separuh di B, separuh di C, nggak boleh. Ya, hanya boleh dikerjakan di satu mesin saja. Oke. Nah, mungkin karena masing-masing mesin punya spek yang berbeda, ya, punya jenis yang berbeda. Kalau dikerjakan di beda-beda mesin, nanti takut hasilnya output keluaran mesinnya itu di masing-masing mesin akan beda-beda. Ya, akhirnya nanti jadi nggak sesuai standar. Oke, next. Yang terkecil kedua. Nih, ini 2,2. Ya, ini 2. Salat malah bubu lagi. Salat. 2, Bu. 2. Ya, 2. 2, Bu. Ya. Nah, pesanan 2. Kalau di mesin B butuh waktu 200 jam. Kapasitas hanya 150 jam. Boleh nggak? Enggak, Bu. Nggak bisa juga. Kurang. Yang kurang. Nggak cukup. Terakhir. Mesin C. Kapasitasnya 250. Kebutuhannya 220. Cukup? Cukup. Cukup. Cukup ya, maka kita kerjakan di mesin C. Ya. Sehingga pesanan 2 akan dialokasikan di mesin C. Sisa berapa? Sisa 30. Oke. Berikutnya. Pesanan 3. Mau dialokasikan di mana? Mesin D, Bu. Mesin D. Indikatornya 1. Paling efisien. Untuk bikin 50 unit, di D butuh waktu 20 jam. Kapasitas tersisa 25. Cukup ya? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ya. Maka pesanan 3 akan kita alokasikan di mesin D. Ya, maka di sini tersisa 5. Sampai sini oke? Jangan. Nah. Terakhir, pesanan 4. Gimana? 1. Mesin A. 1. Mesin A. Oke. Kita trace dulu dari sini. Ya. Ini nggak mungkin. Butuh waktunya 60 jam. Ya, coret. Nggak bisa. Terkecil kedua, 1, 1,87, 1,56, 1,25. Nah, nih. Butuh waktu 75. Tersedia 80. Nah, ini cukup nih, bisa. Oke. Nah, maka pesanan 4 akan kita alokasikan di mesin A. Ya, tersisa 5 jam karena dipakai 75 jam. Nah, berarti mesin B ini idle, sama sekali nggak dipakai. Ya. Nganggur dia. Ya, nganggur sebanyak 150 jam. Sampai sini oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Mau dicatat dulu atau mau di apa nih? Mau dijawab? Nah, Ibu itu sisa maka pesanannya gimana? kan tadi udah di semuanya. Pesanan 1 di sini, pesanan 2 di sini, ini 3, Oh iya, Bu. ini 4. Oh iya, benar-benar. Oke, Bu. Ya, oke. Yang nganggur mesinnya. Oke. Maka di sini jam A, jam mesin terpakai 75. Ini jam mesin terpakai 0. Ini jam mesin terpakai 220. Ini jam mesin terpakai 95 jam. 95. Ya. Gedein lagi. Nah. Sekarang kepotong deh. Jam mesin terpakai. Nah, sehingga tadi total kita alokasikan dulu ya. Jadi pekerjaan 1. Loh, kok ke sini?
Nah. Kerjaan 1 di mesin D ya. Mesin D butuh waktu tadi berapa? 75 jam. Pekerjaan 2 tadi di mesin apa? Pekerjaan 2 di mesin B ya. Mesin C butuh waktu 220 ya. Mesin C butuh waktu 220 jam. Oke. Pekerjaan 3 di mesin D juga. Tadi ya, butuh waktu 20. Pekerjaan 4 di mesin A. Mesin A butuh waktu berapa? 75 jam. 75 kok di sini sih. Sehingga total jam terpakai berapa? 150 tambah 20, 170 tambah 20 berarti 390, benar? 390. Iya, Bu. Benar. Nah, apa saya tanyakan? Mau dicatat dulu atau mau dicopas di Excel? Dari salin? Sama copas. Iya Bu, boleh Bu. Nah. Ibu maaf mau nanya, mau ulang. Ya. Kalau yang nentuin indikator tadi gimana Bu? Nentuin indikator? Iya, nentuin indikatornya. Pertama yang harus kita cari adalah kolom jam perpesanan. Ini dulu. Harus dicari semuanya ya. Ini juga dicari semua. Ini dicari. Oke. Nah, kemudian setelah ketemu jam perpesanan baru kita ngisi indikator. Mesin yang paling cepat waktunya kita kasih indikator 1. Oke. Di mesin A ini butuh waktu 100 jam. Di mesin B butuh waktu 150. C butuh waktu 125 jam. Dan di D butuh waktu 75 jam. Nah, karena dia paling cepat waktunya, maka kita kasih indikator 1. Kemudian mesin yang lain kita kasih indikator A. Ya, kita kasih indikator dengan cara membagi jumlah unit per jam yang indikatornya 1 dibagi dengan jumlah unit per jam pada mesin yang mau kita cari. Sehingga 4/3 dibagi 1. Dapat 3. Bagaimana dengan indikator B? 4/3 dibagi 2/3. Dapatnya 2. C 4/3 dibagi 4/5. Dapatnya 1,67. Ada lagi? Ibu, mau nanya kalau misalnya kan Ya. itu kan di pesanan 1. Kalau misalnya indikator 1-nya itu ada di misalnya di pesanan 3 atau di pesanan 2 gitu Bu. Itu tetap kita ngelihat ke pesanan 1. Kalau kita menentukan indikator
kalau kita mau menentukan indikator, nah, kita terus kan kita lihat dari pesanan 1 dulu kan, Bu. Nah, itu kalau misalnya terus dilihat dari pesanan yang lain, bisa gak sih, Bu? Atau emang wajibnya kita nentuinnya di pesanan 1? Kan kita gini, saya punya 4 pesanan nih, ya. Saya punya 4 pesanan. Misalnya nih dari Ajeng, ini dari Tiara, ini misalnya dari Novel, ini mesti dari Safira, misalnya. Oke. Nah, saya punya 4 mesin, oke. Fungsinya sama-sama motong. Nah, sekarang gimana caranya supaya pesanan ini bisa cepat selesai? Jadi kalau 4 pesanan ini saya kerjain di mesin 1, ini nggak akan selesai, apalagi kapasitasnya juga terbatas. Nah, sehingga 4 pesanan ini saya alokasikan ke 4 mesin ini, supaya dia bisa kerjanya paralel gitu loh. Jadi pesanan 1 di waktu yang bersamaan saya taruh di D. Pesanan 2 waktu yang bersamaan saya taruh di C. Yang 3 di D. Yang 4 di A. Oke, Bu. A. Ya, di paralel kerjanya gitu. Ini mesinnya sama-sama fungsinya cutting gitu ya. Jadi prosesornya cuma 1. Ya, hanya 1 mesin saja tapi tipenya banyak gitu. Hanya ada 1 pusat kerja yaitu cutting. Jadi ada 4 jenis mesin cutting. Ada lagi? Oke, Bu, makasih. Lagi? Oke. Nah, penuhnya. Oke. Ada yang tanyakan sampai sini? Oke, nanti saya kirim soal. Kemarin sudah saya kirimkan 2 aturan Johnson, kemudian ini nanti saya kirimkan metode indikator, dan saya kirimkan nanti yang EDD gitu ya, CFS untuk buat tugasnya seperti kemarin presentasi. Silakan pilih 2 soal ya. Jadi satu metode, jadi ada 2 metode ya, 2 soal dikerjakan di 2 metode. Jadi misalnya kalian mau mengerjakan kasus metode indikator sama entry problem gitu, atau
apa aturan Johnson dengan indikator atau aturan Johnson dengan entry problem, gitu ya. Yang FCFS itu nggak usah lah ya, gampang kok ya, pasti bisa. Oke, nah, oke, terima kasih banyak semuanya sudah siang-siang